Hello, beautiful people from Diamond Mountain and from all over the world. My name is Cristian Neculiță, and I'm one of the Romanian translators. It is my great honor to be your host today for our exquisite program, The Modern Bodhisattva. I hope you are all warm enough after such a beautiful and profound meditation, for which we thank Venerable Sunam for such a wonderful guidance. Welcome, warm welcome to every one of you for a new day of precious teachings coming to you live from Diamond Mountain. And I kindly ask you to join me in welcoming our dearest and most kind teacher, Geshe Michael Roach. Yay! Hi, thank you for the nice introduction. Thank you for translating. I'll try to talk slow. Welcome back. I had, what do you call it? Meditation with my granddaughter. And it's good to be back relaxed. Okay. All right, you guys ready? Ulpong, Ulpong. Yeah. Text. Yeah, good. Yeah, there you go. There you go. Okay. Second paragraph here. Upong. Upong means, by the way, we're in the middle of the perfection of giving. Okay. And we're going to discuss giving. And it says Ulpong means people who have nothing, people who don't have much money. Sok dang. Bu means bugs. Okay. Drokma means ants. Sunla sambachang sen gisimbe gone. This is a thing I used to do with Lama Christie. We used to go to McDonald's, and the only thing we could eat there was the French fries. The salad at that time was worse than the hamburgers, and we would buy French fries and go sit outside and feed the birds, you know. And it's really fun. It's a fun meditation. So you buy something small, and then you sit outside and feed the birds. And you hold it in your hand, and the birds come, and then you talk to the birds, and you say, if you eat this, you're gonna be my student when I become a Buddha, you know. And then you throw them a piece of French fry, and they always eat it. Okay, who else did that? Huh? Yeah, well, yeah, but Lord Buddha gave the body to the tiger cubs, right? He said, if you eat this, then you're going to be my students. And those 5 were his first students, the 4 babies and the mom. And it's I don't know, I think it's really fun. There's a lot of fun ways you can do the paramitas, you know, the bodhisattva activities. You don't have to be very serious and, you know, try to remember your 64 vows and all this. Okay, you can have fun with it also. And I think if you have fun with it, you'll be better at it. You'll be a better bodhisattva. Okay, so think about ways that you can have fun and do things for other beings and have fun. And you can do it all day long. Okay, you can do it just when you see people on the way in the airport. Just do funny little good things for them. Okay, let them go in line first. Let them use the toilet that's clean, stuff like that, if you can find one. Okay, gone se kam chikdan che sama sang chembure. Samba means you know, a little bit of barley flour. Sam chimba yenche jimbe parchinkin yamna. This is the perfection of giving. This is the practice of the perfection of giving. You don't have to think that I have to give my body or something like that. Just little things, is fun little things. With remembering that you're supposed to be a bodhisattva is probably more
productive for us. It's probably better practice for us. Nyamlan dan Gyalse ki choba. And that's Gyalse. Gyalse means daughter or son of the Buddhas. Okay, and it's a synonym for Bodhisattva. Okay, Gyalse. Right, right. They are the Mindore Kang Chimbate New Tsembushije. He says, sit there. If there's too many birds and one French fry is not enough, then buy a second French fry. Like when you do a little practice like that for some animals or something, make sure they are satisfied. Okay, make sure they get what they want. Keep throwing them French fries until they refuse to eat more. Okay, all right. And sengba means make sure they get what they want. Okay, since it's just pieces of French fries, you can do it. With money, it's a little difficult. Okay. Rangre koncho la nyenku gyachem boshi bulwase nge garabchi tanya nyambe. Kemba. Kemba means we feel like we're big people when we give something, when we make a donation to Diamond Mountain. We think, oh, we're so special, and I'm so generous. And we tend to have some pride about even small things that we give. So he says that's Madakbe Jimba. Madakba means you made your practice of the first perfection dirty. Okay, you made it dirty by being proud about it. Just give it and shut up. Okay, and shut up in your own heart. Don't think I'm so special, I'm so good. I give all this money. Okay. Personally, I find that it's good to forget it as soon as you give it. Just give it, and then look ahead to the next one. And don't dwell on the old ones. Okay. Test. Here's an important advice. This next part is traditionally very important. Yang Hi. tang sembe Test. Sometimes you get excited when Kadang-kadang ada merasa senang ketika orang-orang di Diamond Mountain mendapatkan donasi. Anda merasa senang ketika mendapatkan banyak donasi. Then there's a very strong. Kemudian ada semacam tradisi yang cukup kuat yang mungkin tidak Anda sesali. But never regret what you gave. When you regret it, you kind of, traditionally they say you destroy the good karma. Okay, the seed is. Anda tidak perlu menyesalinya, namun tetap terus melaksanakannya. Karena kalau Anda menyesalinya, Anda seperti merusak bibit baik yang telah Anda lakukan. Jadi ketika Anda melakukan kesalahan, Anda tetap menjalankan itu. Tidak perlu Anda mundur ataupun menyesalinya. Teruslah berusaha untuk memperbaikinya. Lepaskan hal-hal kecil yang mengganggu Anda. Anda akan pelan-pelan ketika menjalaninya akan pelan merasa bahagia. And you will get much more back. Don't worry, okay? Just get in the Anda nggak perlu khawatir. Teruskan lakukan ini sebagai suatu kebiasaan yang baik. Lakukanlah terus-menerus. Pengalaman pribadi saya, di awal ketika saya berusaha melakukan donasi ini, saya juga kaget melihat begitu banyak uang. Anda nggak perlu khawatir
There's a special weird karma when you find out the person you gave the money Terus to. lakukan dan menikmatinya. That happened to me one time. Anda malah memiliki bibit yang baik sebenarnya ketika I was pretty melihat upset, orang yang mendonasikan uang, mereka adalah orang yang sangat but just memiliki let it banyak go. uang. It's okay. And try to check it out beforehand. Terus lepaskannya dan terus Already, lakukan, you nggak don't know. masalah. It's okay. Kita nggak tahu, mungkin ada orang yang sudah mendapatkan banyak uang sebelumnya, nggak masalah. Okay. 'Cause they're Kalau mereka sudah punya banyak uang okay. dan So the main mereka memberikan Anda bantuan, in English we say terimalah. sacrifice. Don't say, God, maybe I did the wrong thing, or maybe I gave too much, or something like that. Then you kind of ruin the karma. Okay. So just Ya, give ketika it. Anda memberikan Don't worry about it. donasi dan Anda memberikan banyak uang, Anda pun jangan nggak perlu It's ragu. back much more Karena than ketika Anda meragukannya, apakah itu hal yang baik atau salah, itu akan merusak karma bibit baik Anda. if you think, oh, I gave too much, you ruin it. Ketika Anda berpikir, oh saya memberi Okay. terlalu banyak, itu Anda sudah sedikit merusak karma tersebut. Jadi lepaskanlah. Ch is a nice word in the second line. Ch means to fix something. Ce artinya adalah untuk memperbaiki sesuatu. Denture, right? Kata sastra, The word for a classical commentary in Buddhism is fix. kata dari komentari klasik di Buddhism ini, artinya itu memperbaiki Anda. Fix your motivation. Ce di sini adalah memperbaiki motivasi Anda sebelum Anda memberikan sesuatu. Always think, I would like you to be Selalulah berpikir untuk menginginkan seseorang untuk menjadi murid dan yang akan menjadi Buddha. you give them a Walaupun ada seseorang yang hanya memberikan Anda hanya beberapa dolar saja, line and say, please maka become a Buddha, please be my student. There's a beautiful bayangkan ketika seseorang tersebut bisa menjadi murid Anda ketika Anda menjadi seorang Buddha. prayer. At the end, he said, Ada doa yang indah may I appear and di may sini people ask me to be their teacher in hell. And may I sit yang mana membahas tentang seseorang guru yang when you give anything, menjadi guru bagi seorang muridnya. Ya. Berdoalah, maka saya akan menjadi guru Anda. Shukjak means like you almost feel like you want to cry or something. Jemba Chejun Sujak Kama, artinya Anda berpikir seolah Anda there's memohon. when you see emptiness directly, Ketika Anda melihat kekosongan secara langsung, during that 20 minutes, ketika sekitar 20 menit, you cannot see Anda tidak akan melihat hal-hal yang lain, Anda because you can only see tidak emptiness. melihat hal apapun selain kekosongan itu sendiri, selain diri Anda sendiri. Hanya sekitar 20 menit saja. Kemudian Anda akan keluar dari situ, Until you sleep, maybe 10 or 12 hours more, you have all these amazing ideas. Okay, those are ketika, not. walaupun setelah Anda tidur sekitar 12 jam, Anda akan merasakan pikiran Anda sangat luar biasa sekali. Or you start having amazing understanding. Anda akan mulai mendapatkan pemahaman-pemahaman yang luar biasa di hari-hari selanjutnya. Not to go to sleep, okay? Usahakan di hari itu Anda tidak tidur terjaga untuk bisa memahami atau melihat bagaimana pikiran Anda berubah total menjadi suatu hal yang luar biasa. Pemahaman Anda yang luar biasa ini yang disebabkan oleh prana yang masih berada di sentral tengah dalam diri Anda. Ide-ide yang luar biasa itu Truth, okay? 4 aspects of datang dari different cool ideas. Okay? energi yang berada di central channel di tubuh Anda. Dan itu dibahas di buku Arya Got to be this boring. Nagarjuna. It doesn't seem to make much sense.
but the point is there's certain amazing understandings you have after you see emptiness directly, because you're Intinya di sini adalah Anda akan memiliki pemahaman yang luar biasa ketika Anda telah mencapai atau melihat kekosongan dalam hidup Anda. Dan Anda bisa merasakan ini sampai akhir dari hari itu. But one of the understandings you have Salah satu pemahaman yang Anda miliki adalah Anda tidak akan pernah never did any giving to another person without selfishness. di mana Anda akan melihat bagaimana Anda memberikan sesuatu kepada orang tanpa ada sedikit pun perasaan kesombongan. Expecting some kind of, Anda tidak akan pernah melihat diri Anda lagi memberikan sesuatu it's human nature. tanpa pengharapan. Jadi dengan pengharapan. Until you're a pretty Jadi ketika Anda memberikan sesuatu pada seseorang, some sampai Anda menjadi seorang Arya, that you want something or you're trying to get something, and ketika Anda belum mencapai tahapan ketika Anda menjadi seorang Arya, ketika Anda memberi, Anda selalu memiliki sedikit harapan untuk diri Anda sendiri. at least you should understand it, right? Even if you can't stop it. So I think you should understand that Jadi di sini Anda perlu memahami ketika kebiasaan unless we can get something. And yang kita lakukan selama ini, situations where you can give anonymously, or you can. kita selalu berharap itu akan untuk kita. That's sweet, okay? And you're not going to change your human nature before you become an Arya. You're not going to change. But at least know Sifat asli atau bawaan kita sebagai manusia itu seperti itu, tidak bisa berubah sampai Anda menjadi seorang Arya, seorang yang suci. do something for someone else without some self-interest. It's human nature. It's okay. But we have to think. Anda sebagai manusia dan makhluk yang normal, kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa pengharapan sedikit pun. Itu sangatlah sulit sekali. I should be doing pictures, I guess. 19, the person giving, holding out a hand. Keep going, I think. Somebody's holding a hand out. I don't know. There you go. Okay. Chuki jimbadi nyender chen la pensem ki chutsik shi ba chik demba yen dang. Chuki jimba means he's going to talk about the Ini artinya bodhisattva membahas tentang bodhisatwa dan proteksi awal teachings to someone. ketika dia memberikan pembelajaran pada seseorang. It's too bad you can't talk because you could make some money. Exception, Tim? Can they talk if I ask them a question? Okay. Nyen De Chen for $100. Nyen De Chen. Yam Du Chen For. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Looks like I'm safe. Nyen means Apa ada yang bisa menjawab ini? Ngen artinya mendengarkan, want to. De artinya yang Anda inginkan. Ngen Du Chen di sini artinya ketika kita membahas tentang In Buddhism, memberikan dharma dalam Buddhism, artinya adalah don't want it. jangan berikan dharma ini pada orang yang tidak menginginkannya. Your Buddhism. Okay. Jangan mengganggu orang atau merepotkan orang lain dengan kebudayaan Anda. About Jangan menarik atau memaksa orang untuk memahami tentang Buddha. I think when you first start studying, there's a habit, Dan especially with your ketika Anda pertama kali mempelajari tentang ini, relative. adalah kebiasaan yang umum ketika Anda ingin meyakinkan orang lain, menjelaskan tentang penjelasan saya tentang Buddhism. Wonderful things, and you have to agree. Anda berusaha meyakinkan orang-orang di sekitar Anda bahwa Geshe Michael telah menjelaskan sesuatu yang luar biasa. The best thing is to bother them with your Uh, Buddhism. Okay. So Anda selalu berusaha untuk meyakinkan orang lain dengan apa yang telah Anda pelajari. try to push it on people who don't want to hear it. Okay.
Nah, di sini dijelaskan janganlah Anda melakukan itu, janganlah Anda memaksa orang lain untuk memahami apa yang telah Anda pelajari. Jadi bermulalah hati, memahami mereka. Janganlah menjual Buddhism kepada orang lain. Kalau ada orang yang ingin tahu tentang ini, jika ada orang yang ingin atau tertarik untuk mempelajari Buddhism, maka Anda bisa mengajarkan mereka hanya dengan satu atau dua kalimat saja. Ini adalah pemberian, ada karma pemberian ya dari suatu dharma. Priority conflict, So I have Saya dalam pengalaman hidup saya juga mengalami suatu konflik ketika saya I can translate more books. saya memiliki pilihan di mana saya bisa menerjemahkan banyak buku, mengajar lebih banyak orang. Dan pilihan-pilihan ini membuat saya harus memutuskan dalam waktu saya apa yang bisa saya putuskan setiap hari. Bagaimana saya meluangkan waktu saya sepanjang hari. Dan saya rasa untuk membuat Dharma itu tetap ada adalah dengan mempertahankan Dharma ini. Ketika ada banyak orang yang menginginkan pembahasan tentang Buddhism selama 2 ataupun 3 jam, dan saya kadang-kadang merasa cukup berjuang ya untuk melayani orang-orang tersebut seperti itu, di mana saya tidak mempunyai begitu banyak waktu untuk melakukan itu semua. Saya selalu harus memilih dan mempertimbangkan mana yang lebih penting ketika saya melayani berbagai macam permintaan. Jadi di sini dijelaskan, ketika Anda bisa memperoleh kesempatan untuk berbagi Dharma, itu adalah pemberian yang sangat paling tinggi dan luar biasa. Ada cara di mana kita tetap menjaga Dharma ini di dunia ini, itu adalah hal yang penting. This world, without these teachings, tanpa pengajaran-pengajaran ini, dunia ini akanlah gelap. I think I have to keep some light going before I go. I gotta make sure there's some Jadi light. dari hal ini kita harus memastikan bahwa sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita bisa memberikan sinar pada dunia ini melalui dharma-dharma yang kita berikan. People say I just need an hour, and I'm like, ada banyak orang yang menginginkan saya mengajar mereka, baik itu dengan hanya 1 jam saja. And they say 200,000. I'm like, right. I still need an hour, and I'm like, okay. But we have about 200,000 students in the whole system. Then saat ini kita memiliki sekitar 200.000 siswa dalam sistem kita, yang mana saya tidak bisa melakukannya satu persatu. Saya harus memiliki pilihan, membuat pilihan yang tepat untuk memanfaatkan waktu terbaik saya. Namun saya berusaha untuk memberikan Dharma ini pada dunia, karena itu adalah hal yang bisa saya lakukan. Kalau Anda hanya membagikan 1 bait atau 1 baris saja Dharma pada seseorang, Anda telah membagi suatu kebijaksanaan yang berharga. The Dharma with one other person personally is the same as giving a Dharma teaching. Okay, he says, not me. Ketika Anda membagi sebuah Dharma pada seseorang saja, itu sama halnya dengan Anda mengajar di
di atas panggung atau di kelas. Saya suka gambar ini. This Lama Palma, she came for a job to my jewelry company many years ago. Dia pernah datang ke kantor saya, perusahaan berlian saya beberapa tahun yang lalu. I remember Uma Kita Thurman bekerja bersama dalam beberapa jam yang lama. interviewed Uma Thurman, and I said, Saya menginterview dia dan saya katakan nasihat terbaik saya buat because Anda adalah menjadi artis. secretary. Karena Anda tidak akan pernah punya nasib sebagai seorang sekretaris. Dan ayahnya berterima kasih pada saya. Came at the same time, and we were working till midnight every day. We were just building the company, and it was really hard. Kita sempat bekerja selama beberapa Look, I'll hari sampai berlembur-lembur. as long as I say. And she says no. The first thing she said to me was no. And I'm like, there's a long line of people waiting for a job interview, and I'm like, Ada I'll just banyak throw orang yang this menginginkan pekerjaan, mereka yang menunggu untuk diberikan kesempatan. And I said, that'll be fine. And you can work whatever hours you want. And Dan ketika itu dia ingin bekerja, then she started coming to classes and stuff like that. And she became a great teacher. And then dan dia sempat itu mulai untuk menghadiri kelas saya. in New York, every single person Kemudian sehingga dia bisa menjadi seorang guru. know her because she was so many people everywhere. And then we started to call her Lama Pelma. And then Dan kita mulai menyebutkan dia Lama Palma. she's not a man. She doesn't wear robes, you know. She's not Dia tidak menggunakan jubah. Asia. Dia How can you bukan dari We got all Asia. this, trouble from people. And here the text Kita awalnya tidak bisa menyebutkan dia seorang lama. says, Lama Serne Chuti Tendu Zekte Chepa Shignepa Gupa Min. You don't have to be sitting up on a Dharma Di throne in front Teks, of teks ini to be a lama. Okay. dikatakan bahwa Anda tidak perlu harus duduk di atas panggung menjabarkan dharma pada orang-orang Asia You're teaching people. It doesn't untuk menjadi seorang lama. Tidak peduli dari negara mana Anda berasal. teacher's time and my time, women were not. Sebelum zaman guru saya maupun zaman saya, Can you believe it? And when we started teaching women, we got a lot of trouble. We got a ketika lot. kita mulai mengajar, kita zaman-zaman itu tidak mudah. It was hard. It was really hard. Itu sangat sulit sekali masa itu. Zek means to climb up on a dharma throne. Okay, it's not necessarily the case. Sek artinya adalah memanjat di ini ya tahta dharma. Artinya Anda tidak harus duduk di kursi seorang lama. They have a seatbelt on. They can't get away. The bathrooms on the plane are never free. Okay, captive audience. Chenjimba, Chenjin di Jimba Shenle Chokin. This is a simple phrase, but it's nice. Ini adalah ini frase yang sederhana. We got a video, I think, you guys. Gambar berikutnya kita ada video. Is there a video? I don't know. I thought there was a video. Maybe. No? Karen? Yes? He's massaging it? Okay. Anyway, tell me if you do. Yeah? Okay, let's go. This is one of my favorite videos in here somewhere.
Francisco, I'll stall. Okay. So the Guadalajara Sangha is one of the best Sangha in the world. Oh, here we go. Okay. Sound? Oh. Jim D. Jimba Shinle Chokian. The gift is the gift of all. Okay, if you want a good car or you want to do something important, Jadi kalau Anda ingin melakukan karma baik untuk melakukan sesuatu yang sangat penting, berbagi dharma adalah hal yang sangat terbaik yang bisa Anda berikan. Anda tidak harus jadi seseorang yang sempurna. Janganlah pernah membayang atau mengharuskan diri Anda menjadi seseorang yang sempurna. Ketika Anda hanya Anda hanya perlu memahami keadaan orang lain. Janganlah pernah mengharuskan diri Anda menjadi seorang santa atau seorang yang suci. Ada yang mengatakan pada saya, apa yang Anda lakukan pertama kali, Kishila? Saya katakan ketika Anda mengajarkan Dharma, Anda akan membayangkan diri Anda mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Ketika Anda mengajarkan sesuatu, bukan berarti Anda bisa melakukan itu semuanya. Janganlah membayangkan Anda harus menjadi seorang yang sempurna. Janganlah menunggu sampai Anda menjadi orang yang sempurna, karena itu akan sangatlah lama sekali. Jadi ketika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan murid Anda pun dengan lapang dada bisa mengatakan Anda akan mencari tahu jawabannya. Jadi janganlah menutup diri Anda untuk memperlihatkan diri Anda sebagai seorang yang sempurna. Terbukalah apa adanya, janganlah merasa malu. Anda bisa merasa ringan dan janganlah malu, janganlah menunggu sampai diri Anda sempurna, karena itu sangatlah lama. Guru pun kadang-kala kacau. Jadi janganlah hanya kacau sekali, namun teruslah berusaha dan memperbaiki diri Anda. Di sini saya akan terus siap untuk membantu Anda di tur-tur manapun. Katakanlah, maka saya akan mempersiapkan diri saya.
know if I'm gonna have it next week. Okay, but I'm happy to do Saya this. senang sekali All right. melakukan donasi. Pecha Zinkyor Jangso Kitseang Rangi Takodu. This is a nice sentence, and I remember when I first heard it from my Kalimat teacher. ini adalah kalimat yang menyenangkan dan mengingatkan saya pada guru saya When you're yang mengatakan bahwa doing your morning practice, ketika Anda melakukan doa ritual pagi Anda, don't mumble. Okay, like just janganlah Anda bergumam seperti ini. So, you know, Hanya do that, right? memperjelaskan kata terakhirnya saja. Anda sering mendengarkan orang seperti ini, kan? So that someone sitting next to you could hear. Sebisa mungkin Anda membaca doa mantra itu dengan jelas, sehingga membuat orang di samping Anda bisa mendengarnya. Because there are lots of Ucapkanlah dengan jelas, karena akan ada banyak makhluk-makhluk ini suci ataupun makhluk di berbagai alam di sekitar Anda yang perlu mendengarkannya. between the white people and the original people here. I think there's a lot of spirits moving around, and Ada banyak ini jiwa di sekitar kita, they want to listen. dan mereka ingin tahu apa yang Anda lakukan di ruangan Anda. And here's Maka ketika Anda melakukan doa-doa Anda, biarlah mereka mendengarkannya. comes from this Sering kali saya menyebutkan ini di kelas. milk that I was fed on. Okay, Pecha Zinkyor Jangse, when you're reciting your prayers, Ketika Anda membaca doa-doa Anda, there are spirits around you. ada banyak spirits ya, jiwa atau makhluk suci yang berada di sekitar Anda. The people in the whole world are sitting with you, right? Dan Anda membayangkan orang-orang di dunia ini duduk bersama dengan Anda. Imagine that there are many beings. Bayangkan ada sebegitu banyak makhluk hidup yang mendengarkan doa Anda, yang mana Anda tidak bisa melihat mereka. This also you will get the karma. Karena hal ini akan membuat Anda mendapatkan karma untuk membiarkan mereka mendengarkan dharma ataupun doa-doa dan mantra yang Anda baca. You might as well get some credit. You know, say, Anda juga akan mendapatkan kredit dalam melakukan ini. here's some mantras you can listen to. These are nice mantras. I learned this at Diamond Mountain. Ini adalah mantra yang saya pelajari di Diamond Mountain. Joke. Animals, he says, all the way Dia down. mengatakan bahwa binatang mulai dari tingkatan atas sampai bawah, sampai serangga, bisa mendengarkan Anda. You see an animal. I mentioned, I like to sing to wild animals. You know, I like to do mandala offerings, or so if I see a deer or something. Saya sering kali melakukan offering tentang persembahan. I'll sing the mandala offering to them or something. Saya sering kali membacakan mantra persembahan Sometimes di telinga and ini ya, so you can animal binatang-binatang ada di sekitar saya, even you meet supaya mereka bisa mendengarkannya. they wanted me to take my granddaughter to the zoo yesterday, day before. And I haven't been to a zoo in 50 years. I think it's a Saya terrible. saya jarang sekali dan sudah lama tidak pernah ke kebun binatang. My wife said no comments. Dan ketika saya diajak Then, untuk menemani seorang anak ke sana, I went through all the zoo and saya jalan dan berkata-kata pada binatang-binatang tersebut. and you can do that when you meet animals. You can Maka Anda pun bisa melakukan itu juga. sing things to them. Bisikanlah ataupun menyanyikan dan chantingkan mantra. You should have fun. You should be creative. Bersenanglah. Anda harus You should bahagia dan Anda harus kreatif. be an odd person. Anda harus merasakan kesenangan ini, dan mungkin Anda akan menjadi orang yang aneh. Namun selama Anda bisa menikmatinya dengan baik, You can say, itu oke. I know you don't want to have fun, but I want to have fun. And if you think I'm a little bit strange, I'm okay with that. You can go Jadi ahead. punyalah pikiran yang bebas ya. Done that, my Janganlah takut melakukan itu. and it's Selama okay. ya Anda bisa melakukan itu dengan menyenangkan, Off being dan weird, but itu adalah hal yang baik. weird. Okay. Anda And it's bisa fun. melakukannya. Mungkin Anda akan terlihat aneh, Guy who sings walaupun aneh, in like
tidak perlu Anda tunjukkan secara vulgar, Anda bisa melakukannya diam-diam. Anda bisa karena dengan melakukan ini, Anda bisa menanamkan bibit-bibit di pikiran-pikiran mereka. Kalau Anda dapat menanam bibit dalam seekor serangga pun dengan menyanyikannya, Anda misalkan di taman ataupun di tempat-tempat yang mana mereka bisa mendengarkannya, tidak masalah. Mungkin Anda dimanapun berada atau mungkin di penjara, Anda bisa menyanyikan mantra itu. Ada tradisi yang besar di monasteri di ini asrama. Ada tradisi yang besar namanya Chongchok. Chongchok ini adalah tradisi di mana orang mendatangkan biksu untuk menyanyikan lagu-lagu di rumah-rumah. Dan biasanya dikelilingi oleh orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu tersebut. Dan ada tradisi di Mongolian ini ya tempat ibadah Mongolia. Mereka melakukan ini yang dilakukan sekitar 4 atau 5 biksu. Mereka membaca doa-doa di rumah, di tempat itu, tempat ibadah itu. Anda tahu pemimpin wihara itu adalah seorang Mongolia. Dia cukup besar badannya. Dia tahu Chongchong, mereka mengajak kita melakukan Chongchong. Saya ingat satu Chongchong dan dia mengatakan, kita harus memulainya. Ini agak terlambat, kita harus melakukannya sebelum jam 2. Wah, kita harus melakukannya dengan cepat hari itu. But he said, I have an idea. Let's split it up. And Dia punya ide untuk ini berpisah menjadi menjadi beberapa lebih dari satu kelompok supaya bisa menyelesaikan mantranya dan bisa makan dengan lebih cepat. Dan ya, mereka mengajak untuk membaca mantra yang berbeda. Tidak ada yang tahu. Sekitar 5 halaman mantra tersebut. Jadi saya membaca 5 halaman yang lain. Chongchok ini artinya adalah berhati-hatilah. Ketika Anda masuk ke dalam rumah seseorang untuk membaca doa, sab artinya adalah berhati-hatilah. Jadi ini adalah benar ketika Buddha menggunakan Demon Way untuk menjadi Buddha, itu adalah benar. Dan ada diskusi di teks Demon Way, bagaimana Buddha mencapai kebuddhaan tidak menggunakan Demon Way. Di sini jawabannya adalah setiap orang menggunakan cara Diamond Way untuk mencapai kebuddhaan. Jadi di sini dibahas bahwa kita tahu semua bahwa Buddha ini menggunakan cara Diamond Way. Dan ini adalah cerita yang sangat indah sekali. Kita tahu bahwa dia menggunakan cara Diamond Way. Di sini artinya
dia tidak berdagang atau ini bertukar doa dengan kebudayaan. Cara dia melakukan Diamond Way bukan dengan masuk ke rumah-rumah membaca mantra rahasia untuk mendapatkan makan siang gratis. Did he go to people's house and trade mantras for lunch? And he says, no. Okay. Jadi Mantras at people's houses. Yes. Does it result in lunch? Yes. Is it for lunch? No. ya, jadi ketika Anda membaca mantra di rumah orang-orang, bukan berarti Anda ingin mendapatkan makanan gratis di sana. Anda bisa melakukannya dan orang memberikan Anda makanan bisa, namun bukan berarti Anda melakukan itu untuk mendapatkan makanan gratis. Jadi itu semua tergantung dari motivasi Anda. Ya, kadang-kadang itu bisa menjadi bisnis yang membahayakan. I'm just saying, it's a lousy business. If you want money for, Jadi you want a business, don't sell dharma. Go sell something. Sell kalau Anda jewelry or something. It's not a. Jadi kalau Anda, jadi di sini dikatakan bahwa janganlah menjual dharma. Here's my answer. Okay, can you charge? Apakah Anda bisa mengenakan uang? Apakah Anda bisa meminta donasi untuk orang-orang yang mau belajar? Sit up there and ask for donations for Diamond Mountain, which I'm about to do. And my answer is. Jadi ada orang yang mungkin mengatakan pada saya, apakah kamu bisa meminta donasi pada orang? Then come with me. Saya mengatakan, and I'll go with you, and say, look, Geshe-la has to get to Kyoto. He's gonna teach for free. Just give him his seat for free. Okay, you come with me to the United Airlines travel desk, and we'll talk to them, and they'll say, excuse me, they'll say, get your crazy ass out of here, and. Seperti Anda bayangkan, apakah memungkinkan ketika saya mengajar di Kyoto tanpa harus mengeluarkan uang ketika saya memberikan tiket pesawat? Bisakah saya mendapatkan itu bebas, gratis? Itu tidaklah mungkin. Jadi Anda tahu bahwa pengajaran itu adalah gratis. Namun untuk melakukan itu semua, kita membutuhkan biaya juga dan waktu yang sangat banyak yang kita keluarkan untuk melakukan itu. But if you can help, we could translate more books, we could do more teachings. If you just help, the Vietnamese just donated, I think 140,000, something like that, to. Anda bisa bayangkan bahwa kami berusaha untuk melakukan banyak terjemahan, melakukan banyak pengajaran di mana-mana, yang mana itu semua membutuhkan biaya untuk kita lakukan. They just did it, and I didn't have to stop my work and go beg for money. So it's not, the people organizing those tours, we don't enjoy asking for money, and it's kind of, I don't know. Kita semestinya tidak menikmati untuk meminta uang. Seriously, you're like, oh, please give me $10. Kita tidak seperti pengemis yang selalu memohon uang kepada orang-orang. Namun harapan kita adalah bisa membuat orang-orang secara sukarela memberikannya pada kita, membantu kita, mendukung program-program kita. If everybody gave $1 a day, then we're gonna finish. Kita memiliki program 30-30-30 yang mana kita buat membayangkan apabila ada satu orang saja memberikan $1 setiap hari. That's 9 years, honey. Okay, 9. Okay. Yeah. Say again. Yeah, we're gonna do 100 meditation videos, okay? And we're gonna do 100 videos for how to meditate. Are we doing any this week? I don't remember. We do one tomorrow, maybe.
We'll do the first one tomorrow. Okay. All right. Kita akan melakukan program meditasi, It's something that we haven't done very well. We have not supplied meditations very well. I think we're doing good on the ancient books and all that. The Lamrim's been steady, but we ini haven't adalah rencana yang saya lakukan sampai tahun 2030 recorded the untuk meditation. So there's about merekam meditasi sebanyak 100 episode. we're gonna keep them to half an hour. TikTok attention span. Kita akan menggunakan sosial media seperti TikTok. 2 hours to 1 hour to 45 to 30. Seiji's asking me to do 5-minute things now. I'm like, Seiji, I can't even start my Seiji mouth. juga meminta saya But we'll make them short. melakukan ini. You can use Jadi it. kita akan membuatnya pendek You can dan Anda bisa menggunakannya sampai sepanjang hidup Anda. you wanna meditate. Guided Anda meditation. bisa memilih dan melakukannya sekitar 100 meditasi ini, guided meditation, ya meditasi yang It's $1. memberikan arahan pada Anda. Can't do that. Okay. So if Jadi Anda bisa melakukannya secara fleksibel dan bebas dalam kehidupan Anda. Anda bisa scan menggunakan QR code di situ. Masukkan ke dalam kredit Anda. yesterday you got like 200 subscriptions to different kinds of Netflix things. Eh, Why don't you add ACI? Cikme mengatakan pada saya, Anda bisa berabonemen Netflix Movie on us dengan lebih mahal. Kenapa Anda tidak memikirkan untuk melakukan hal baik pada hal ini yang lebih murah? just to see one movie, But then after 20 years, Seperti Anda mendapatkan melihat satu film saja. I'm like, nah. So just think it's like another streaming service, okay? Ya, jadi anggaplah itu sebagai suatu streaming, Like $30 layanan $1 streaming. a day. Ya. Bukanlah hal yang besar, We all do it. sekitar $30 dalam 1 bulan, $1 1 hari. Aldo and his mafia gang, they can fly around and help people, okay? And we can keep it free. Supaya kita bisa terus membantu banyak orang sepanjang hidup kita. Pay to come here. I said that's for the food. Bantuan-bantuan Anda sangat kami butuhkan untuk bisa menjalankan program kita. Ya, pengajaran kita sangat gratis, namun biaya yang harus kami tanggung itu yang kami butuh support kalian. It's like asking a king or a queen to get off the throne and clean the garbage can. No, it's not appropriate. Okay, selling dharma is like asking the king or the queen to go clean. Menjual dharma itu bagaikan perbuatan yang tidak layak, seperti meminta para raja dan ratu untuk membersihkan sampah, turun dari tahtanya dan membersihkan sampah. Jadi di sini kita harus menjaga motivasi kita untuk tetap tinggi. I start Q&A at 7, is that correct? For 15 minutes, is that correct? Okay. Sekarang means the gift of the Dharma, and he's focusing here. ini artinya adalah pemberian dharma. The gift of the Dharma, and he says Di sini artinya not supposed to kita tidak seharusnya push the Dharma on people. I'll tell you a untuk funny story. mendesak orang mendengarkan dharma. You're getting old. I say, I know. But they say, Ada orang yang mengatakan, Geshe-la, kamu semakin tua karena kamu terus-menerus mengulang cerita-cerita yang sama. I can't remember which place I Saya taught 12 years selalu mengajar di berbagai belahan dunia dan saya tidak pernah ingat ajaran mana yang saya ajarkan di negara tersebut, di setiap negara. think that Geshe-la knows what he's doing. And he's trying to give you the story 2 or 3 times. But if you're not, you can just say he's getting old. It's okay. I don't mind. So Saya akan anyway. selalu mengulang cerita yang penting, bukan karena saya tua, namun karena memang saya tahu itu harus diulang. Yeah, okay. So I took the bus to New York for
Saya pernah naik bus ke New York selama 19 tahun. An hour, I commute for 45 minutes. I commuted for 4 hours every day. Saya setiap hari melakukan perjalanan sekitar 4 jam setiap hari selama 19 tahun. Saya memang tidak mau membeli mobil karena saya akan memberikan uang tersebut kepada ALL dan kepada biarawan tempat itu. Dan saya tetap memilih untuk naik bis. Jadi suatu hari ketika saya pulang, bisnya mogok dan sangat jauh sekali untuk pulang tanpa bis. Waktu itu hujan, orang diminta untuk keluar dari bis. Itu ada bar kecil di dekat sana. Kita diminta untuk duduk dan menunggu di sana. Saya masuk ke bar tersebut. Saya waktu itu menelpon Rob, minta dijemput. Di bar tersebut ada wanita yang menari-nari. Dan orang-orang duduk di situ melihatnya. Dan saya waktu itu membaca sebagian dari lamrim ini, teks ini. Dan saat itu saya mengingat kata-kata ini, dimanapun Anda berada, Anda bisa berusaha membawa Dharma ini pada orang di sekitar Anda. Dan ketika saya berada di bar itu, saya membayangkan, Anda bisa membayangkan saya menawarkan orang mendengarkan Dharma di bar tersebut. Ya. Dan ketika Anda merasa terampil, Anda bisa berada di situasi apapun dalam memberikan Dharma ini. Anda bisa membantu orang dengan cara apapun. Itu adalah kegiatan seorang bodhisattva. Dimanapun Anda berada, tidak secara sengaja, gunakanlah waktu yang berharga yang Anda miliki. Jangan buang waktu Anda. Mungkin Anda akan menyanyikan mantra, membaca mantra, atau menjelaskan Dharma pada orang yang mau mendengarkannya. Ya, Anda bisa belajar bagaimana cara berbicara. Bahkan Anda bisa melakukan ini pada serangga. Mungkin Anda bisa menyapa serangga tersebut. So you can there's always some kind of dharma thing you can say, okay? Jadi selalu ada cara-cara di mana Anda bisa melakukan dharma ini. What's that? We're supposed to learn to speak in all people's languages, right? Jadi Anda bisa menggunakan bahasa apapun, bahkan bahasa negara orang yang berada di negara manapun, ataupun learn to speak bahasa para makhluk hidup yang lain di bahasa mereka. Itu adalah keterampilan dari seorang bodhisattva. Now, those of you who are monks and nuns Jadi siapapun dari kata ini adalah siapapun dari Anda yang jadi biksu di Tibet di tahun 19 sampai tahun 1920. Para biksu dan para sangha tidak seharusnya memiliki uang. Mereka hanya memiliki barang-barang yang mereka butuhkan saja. Not a good system. The Tantric College, Gyume, where my teacher was like vice
president or something. There you cannot own your room. You don't own your room. You have to move every 3 months. Ketika Anda berada di ini biarawan di biara, Anda tidak memiliki kamar sendiri. Anda tidak memiliki ini properti pribadi. Semuanya diberikan di sana, dipinjam. Anda tidak memiliki itu. Thank you, Beme Jonah. Beme Jonah, Beme Jonah means if it comes to you easily, if people give you a lot of money, if people hand Jadi you a kalau red ada orang Beme Jonah, and you didn't ask for it, they just gave it to you. Okay, then you can as a monk or a nun, kalau you ada can orang yang ingin memberikan Anda, berdonasi pada Anda tanpa Anda minta, maka uang yang Anda miliki tersebut bisa juga Anda berikan pada orang lain. Kadam Geshe Sharawe. There's a Kadamba Geshe named Sharawa, second generation Kadamba. Ngeni Kila Don Opinion Mijuki, Jimbe Name Jupe Yinsu. I like this one. He says, I'm Kalimat not ini artinya, sell you on the benefits of sharing what you have. Don't opinion miju means I'm not trying to convince you of the benefits of sharing what you have. Zimbe nyimik jubayin. saya tidak berusaha untuk meyakinkan Anda atas keuntungan yang saya berikan pada kamu. He says I'm not trying to get you to donate money to ACI. I'm Jadi di just sini artinya saya tidak ingin memaksa Anda untuk berdonasi. if you keep it, if you think you can keep it by keeping it, you're hurting yourself. You keep it by giving it. You see what I mean? Okay. Do I like money? Yes. I Jadi don't di buy. sini artinya, I have an old car, old house, old clothes. apakah saya membutuhkan uang? Iya. In Tucson. Saya sebetulnya tidak begitu membutuhkan uang. Mereka semua tersedia sendiri untuk saya. And but if I get money, I like to use it. I like to use, I like to print a new book, or I like to build Jadi ketika saya memiliki uang, saya gunakan uang itu untuk memberikannya pada orang lain. here. Jadi dikatakan di sini, You to make a donation to ACI. I'm not saya tidak ingin memaksa Anda untuk berdonasi pada ACI. I'm trying to convince you that keeping things is a stupid strategy. Saya hanya mengingatkan pada Anda bahwa menyimpan properti Anda sendiri atau barang yang berharga untuk diri Anda sendiri bukanlah hal yang baik, adalah hal yang sangat bodoh. In Mumbai, and he started a business, diamond business. We started it together in India, and he became one of the largest in the world. And he said he used to say Ada seorang yang likes to move. Money likes to move. mengatakan bahwa uang itu seperti geraan. Kita tidak harus menyimpan uang di dalam rekening Anda, karena uang itu akan selalu bergerak, selalu mengalir. I'm not trying to convince you to be generous. Jadi kadang bagi saya dikatakan bahwa And then you're gonna die anyway, Then the money has to go. di sini uang bukan untuk disimpan, karena kita suatu hari akan meninggalkan alam ini. Jangan biarkan uang di dalam rekening itu dan tidak melakukan apapun, tidak bergerak The money was useless. untuk melakukan hal-hal yang berguna. Fast, that's okay. Namun uang tersebut harus bergerak, harus mengalir keluar dan kembali lagi dengan cepat Work it out. So untuk melakukan hal-hal yang berguna. okay. Holding it Akan lebih baik kalau uang itu mengalir secara cepat daripada hanya berada di satu tempat, menyimpannya begitu saja, you have to let money dan membiarkan orang lain menjadi miskin. let it flow. Okay. And Jadi ketika harus keluar, maka biar keluarkan. Supaya setiap orang bisa mendapatkan keuntungannya. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Buddy with the box.
And by the way, if you need to go to the bathroom or something, feel free. Okay. So Geshe, the first question is from online, Ada and pertanyaan it's kind of a fun, difficult question, and wondering dari if online. explain how we move Pertanyaan cukup sulit. flavor of emptiness, fifth flavor of emptiness, to the sixth. Bagaimana kita bisa berpindah dari How dependent 5 macam kekosongan ke 6 macam kekosongan. so we can help our students understand those differences. Yeah. You rangi tumomo yambe duluking when they do beton. Yeah, there's the difference between the two forms of emptiness inside the middle. Perbedaan antara dua bentuk kekosongan itu adalah ajaran dari berbeda macam sekolah lower middle way dan higher middle way dari Prasanggika dan dari middle way school. Lower middle way yang memiliki 5 macam tahap kekosongan. Mereka percaya bahwa pada dasarnya Anda bisa memikirkan bahwa kekosongan itu adalah sesuatu yang bisa kita terjemahkan. Bagaimana dunia tampak menurut Anda, itu adalah berdasarkan terjemahan Anda sendiri. Itulah kenapa setiap orang mendapatkan data yang data mentah, ya. Setiap orang mendapatkan data yang berbeda. Seperti gelas yang berisi warna cairan yang merah muda ini. Seperti menurut lower middle way, gambar ini, gelas ini memiliki persepsi yang sama di setiap orang. Di mana dari sisi yang berbeda, bukan sisi saya, ada data yang mentah yang muncul di saya. Nah, ini adalah gelas berwarna pink dengan cairan dalamnya. Dan saya menerjemahkan data tersebut. Misalkan saya menerjemahkan sesuatu yang ini adalah sesuatu yang sehat seperti susu dan stroberi. Kemudian untuk orang lain akan berbeda. Orang yang tidak tahu tentang ini mungkin orang di online akan mengatakan, mungkin saya mau minum margarita di kelas. Ketika Anda, ya ini jelas karena ketika Anda masuk dalam Dharma, Anda harus sabar karena banyak orang akan menanyakan hal-hal yang aneh. Jadi seperti, Gisela, kenapa kamu minum margarita? Jadi sama halnya ketika orang melihat cairan yang sama ini, persepsi mereka bisa berbeda tentang cairan ini. Kalau Anda melihat margarita, Anda akan melihat seolah saya minum margarita ini. Di lower middle way, setiap orang mempunyai bibit yang berbeda, dan ada data mentah dari pikiran mereka, seperti ada cairan pink di ruangan ini. Cairan yang saya pegang dan saya angkat ini, ya, seperti saya meminum. Bagaimana saya mengambil, ya. Jadi minuman atau cairan ini adalah ada di sininya. Namun bagaimana saya mengambil dan meminumnya, itu adalah kekosongan. Misalkan ketika saya berada dalam diet dalam waktu yang lama, ketika Anda menjalani diet yang sangat lama sekali dan mendapatkan minuman ini, otomatis Anda akan merasakan ini sebagai suatu minuman yang sehat. Jadi data yang mentah ada di sana, dan kita menerjemahkannya dengan cara yang berbeda. Jadi kekosongan dari cairan merah muda ini, jadi itu adalah cairan minuman sehat atau cairan margarita, itu tergantung siapa yang melihatnya. Setiap orang melihat warna dan bentuk yang sama.
Itu adalah pandangan yang kelima. Namun pandangan yang keenam adalah bahkan minum cairan yang pink ini pun juga berasal dari Anda. Jadi karena ada orang yang bisa melihat cairan pink ini, ada orang yang tidak bisa melihat cairan pink ini. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan hanya karena ini merah muda, bahwa merah muda itu pun datang dari sisinya, bukan seperti itu. Jadi highest middle way, jadi pandangan yang keenam artinya bahwa data yang keenam itu pun berasal dari Anda. Jadi kalau Anda memiliki bibit yang berbeda, Anda tidak akan bisa melihat warna merah muda ini. Dan Anda bahkan tidak bisa melihat bentuk yang sama seperti cangkir ini. Apapun itu, tentang persepsi Anda, itu datang dari bibit Anda. Tidak ada yang tidak datang dari sisinya sendiri. Bahkan warna maupun bentuknya bukan dari sisinya itu sendiri, semua dari diri Anda, dari bibit Anda. Itulah perbedaan antara tahap yang keempat dan kelima dan keenam. Ketika Anda membahas tentang emptiness ini, itu akan semakin inklusif dan semakin lebih banyak. Bahkan warna, bentuk, akan semua berasal dari Anda. Anda akan menjadi lebih baik menjadi pada orang lain. Bahkan warna itu pun juga datang dari Anda. Tidak ada tentang orang lain, bahkan warna dari mata mereka, bibir mereka, kulit Anda, semua datang dari diri Anda. Maaf, bahkan setiap orang yang menjengkelkan yang Anda datang pada Anda itu semua adalah persepsi dan proyeksi dari diri Anda. Anda akan mengatakan, semua, bahkan pacar-pacar saya. Ya, bahkan warnanya pun berasal dari Anda. Ya, termasuk bagaimana mereka bersikap dan bergerak. Oke? Is the fifth one. Okay. Lonely Mela, no we want to shock somebody, but they would say if the state of mind is not Mereka affected by alcohol or insanity mengatakan or bahwa kalau pikiran kita tidak dipengaruhi oleh alkohol ataupun penyakit, data itu, kalaupun datang dari sisinya sendiri, itu adalah pandangan dari tahapan yang kelima. The mind should be unaffected. It should be not crazy, not drunk, not insane. Then that raw data is coming from its own side. Kecuali kalau orang itu gila, orang itu tidak sadar, maka data itu akan datang dari data itu sendiri, ya. Namun kita tidak seperti itu. And the first one, 4 magnets sharing 2. So what's the difference between these two? I'm sorry, say again. The first of the 6 perception Okay. action is sharing. Tahapan. Oh yeah. Okay, got it. Yeah. Okay, good. By the way, Sophie Chow organized a beautiful talk with Sophie Chow telah mengorganisasi pembicaraan yang sangat indah. Who invented this neatness program in Japan? Yang menciptakan program di Jepang. Kita merasa menikmati waktu yang menyenangkan di sana, dan kita mengobrol bersama. Menyenangkan sekali bisa membahas berada di kegiatan organisasi antar GC bersama. Itu merupakan interview yang sangat menyenangkan sekali. The first of the 4 magnets or ways of attracting disciples is to tahapan pertama dari magnet yang saling menarik dari 4 sisinya. Ketika Anda siap, Anda bisa menarik murid Anda. Tahap yang pertama adalah bisa membantu mereka mengatasi masalah keuangan mereka. Jadi
Mereka kalian orang Amerika Latin, kuncinya adalah pada donat, ya, artinya membawa orang untuk berbicara dan berbincang-bincang di saat yang santai. Jadi kalau kuncinya adalah ketika Anda ingin menarik murid, cara utama adalah yang pertama kali adalah bermurah hatilah, berilah mereka makan. Anda tahu ketika di ACI course selama 7 tahun saya membayar apapun sendiri, itu sangat sulit di saat-saat itu. Namun kalau Anda ingin menjadi seorang guru di awalnya, untuk membuat orang datang ke kelas Anda, maka Anda haruslah bermurah hati. Anda mengeluarkan uang untuk melayani orang-orang, ya, dengan memberikan waktu, berikan pelayanan pada mereka, usaha pada mereka, pada murid-murid Anda. Apabila murid Anda tidak memiliki uang atau dia memiliki masalah keuangan, bantulah mereka. Itu adalah step pertama untuk menjadi guru, untuk mau membantu murid-murid Anda secara keuangan dan secara fisik. Kapanpun mereka membutuhkan Anda harus membantunya. Apa bedanya itu dengan perfection, kesempurnaan? Bagi saya itu adalah sama. Ketika kita menggunakan 4 magnet tentang bagaimana kita menarik siswa, itu adalah sama cara dalam perfection dalam memberi, kesempurnaan dalam memberi. Adalah bagaimana untuk menarik orang datang ke kelas kita. Kesempurnaan yang pertama adalah lebih ke umum, yaitu kegiatan untuk memberi apapun. Like when he gave his body to the tiger. It's the same thing as giving donuts to the first students who come to your class, but a little bit longer timeline. And then the first of the 4 magnets it is also Satu dari 4 magnet itu adalah kesempurnaan dalam memberi. Itu antara tahap jangka pendek dan jangka panjang. Dan janganlah malu pada hal itu. Itu bagaimana hal itu seharusnya berjalan. Itulah seharusnya mereka berjalan. Bersiaplah untuk bermurah hati melayani murid-murid Anda, rileks dan bersenang-senanglah. Ya, sama halnya seperti seorang ibu yang melayani anak-anaknya dan memberi anak-anaknya. Mereka tidak pernah menanyakan berapa banyak makanan yang sudah diambil oleh anaknya, namun mereka terus akan memberi. Itulah yang kita lakukan. Oke, jadi kita akan beristirahat dan akan kembali di sesi berikutnya. No, it's so pleasant.